Yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harapkan dalam keadaan sehat ya. Dan terutama bagi teman-teman Nasrani, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi teman-teman yang merayakan. Dan selamat tahun baru juga bagi teman-teman semua. Semoga tahun depan adalah tahun terbaik bagi kita semua. Jadi begini teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K. Karena kenapa kakak ingin membahas mengenai topik ini? Karena sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada teman-teman semua di video sebelumnya terkait adanya seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi ada teman-teman yang berminat tapi masih belum mengetahui apa itu P3K. Dan apakah P3K itu sama dengan PNS? Nah, di sini kita akan bahas bareng-bareng teman-teman. Namun, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar, karena nanti pasti saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, di mana di sini kita akan mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan P3K. Jadi P3K itu merupakan bagian dari aparatur sipil negara, teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara itu terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Kategori yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, lantas apa perbedaan dari PNS dan P3K ini? Jadi kita mulai dulu dari status ya teman-teman, di mana untuk status PNS itu adalah pegawai tetap, sedangkan untuk status P3K adalah pegawai tidak tetap atau biasa disebut dengan pegawai kontrak teman-teman, karena diikat kontrak selama maksimal 5 tahun dan minimal 1 tahun. Berbeda dengan PNS yang tidak memiliki masa kontrak tetapi nanti akan mengakhiri masa kerjanya sesuai dengan masa pensiun. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah terkait dengan batasan umur untuk mengisi jabatan PNS dan P3K. Kalau untuk PNS itu batasan umur minimalnya adalah 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Sedangkan untuk P3K adalah minimal 20 tahun dan maksimal adalah 1 tahun sebelum masa pensiun dari jabatan yang dipilih. Jadi bisa dikatakan itu bisa sampai umur 58 ke atas ya teman-teman. Jadi kalian yang terutama terkait dengan umur, alangkah baiknya kalian bisa mendaftar di P3K kalau melebihi dari 35 tahun ya teman-teman. Karena kalau untuk mengikuti yang namanya jalur CPNS kalian sudah tidak bisa mendaftar karena sudah melebihi dari masa umurnya yang 35 tahun. Oke. Kita lanjut yang perbedaan ketiga, yaitu kalau untuk gaji dan tunjangan, PNS dan P3K ini memiliki hak yang sama ya teman-teman. Hanya perbedaannya, kalau untuk PNS mendapatkan dana pensiun, sedangkan untuk P3K tidak mendapatkan dana pensiun teman-teman. Kemudian perbedaan yang keempat adalah, kalau untuk PNS memiliki jabatan dan pangkat, sedangkan untuk P3K tidak memiliki yang namanya jabatan dan pangkat. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan lokasi tempat kerja teman-teman, di mana untuk PNS itu bisa mengajukan pindah atau mutasi, sedangkan untuk P3K ini tidak bisa mengajukan mutasi kerja. Jadi kalau sudah dari awal mendaftar di lokasi A, maka selamanya akan bekerja di lokasi A sampai masa berlakunya perjanjian kerja yang dilaksanakan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini saya ingin menyampaikan mengenai saran saya terkait dengan teman-teman yang memang ingin mendaftar di sekolah kedinasan tetapi sudah terkendala terkait dengan batasan umur. Jadi bagi teman-teman yang sudah melewati batas umur untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan, lebih baik kalian mengikuti yang namanya jalur P3K ini. Dan ini juga penting bagi teman-teman yang melebihi umur dari 35 tahun yang memang dari dulu ingin mendaftar di pegawai negeri sipil. Jadi sekarang ada opsi yang terbaik, yaitu yang namanya jalur P3K. Itu yang pertama. Kemudian opsi untuk mendaftar di P3K ini cukup untuk
recommended ya teman-teman. Karena kenapa? Bagi teman-teman yang memang ingin mendaftar menjadi seorang PNS untuk tahun 2023 ini, terkait dengan perekrutan PNS itu masih abu-abu teman-teman. Jadi bisa dipastikan ada dan ada juga kemungkinan tidak diadakan. Jadi masih abu-abu, lebih baik kalian memilih opsi yang pasti-pasti saja, yaitu opsi untuk mendaftar di P3K ini teman-teman. Cuma di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau memang kalian sudah mantap mendaftar di jalur P3K ini, kalian harus benar-benar mempersiapkan mental. Karena kenapa? Kalau kalian mendaftar di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup kementerian, maka kalian harus siap ditempatkan di mana saja, terutama di seluruh wilayah Indonesia. Dan penempatannya itu tidak bisa dipilih teman-teman, karena lingkup dari kementerian adalah seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau memang kalian memang ingin bekerja dekat dengan domisili kalian, lebih baik kalian memilih untuk mendaftar P3K di instansi daerah saja, yaitu Pemda teman-teman. Karena kalau sudah mendaftar di P3K, contohnya kalian mendaftar di Kementerian Perhubungan, kemudian kalian mendapatkan penempatan di Kalimantan, sedangkan domisili kalian di Jawa, maka kalian akan selamanya berada di Kalimantan untuk bekerja. Tidak bisa dipindah seperti yang namanya PNS. Kalau PNS kan ada mutasi kerja seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi untuk P3K tidak bisa. Jadi itu merupakan opsi yang paling penting ya teman-teman untuk bisa dipertimbangkan kalau kalian memang sudah mantap untuk mendaftar menjadi P3K. Jadi seperti itu. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga mengedukasi teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.